Hai Dalpa, kamu lagi belajar apa? Hai juga, saya lagi belajar sejarah demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin. Oh, ini saya juga lagi belajar tentang demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin. Tapi saya masih bingung membedakan keduanya. Apa bedanya ya? Bisa bantu saya untuk dijelaskan lebih detail nggak? Baiklah, saya akan bantu demokrasi liberal itu. Seperti namanya, menekankan pada kebebasan individu. Dalam sistem ini, hak-hak asasi manusia dijamin termasuk kebebasan berbicara, berpendapat, dan berkumpul. Jadi rakyat bebas menentukan pilihannya ya? Tepat sekali. Dalam demokrasi liberal, rakyat memegang kekuasaan tertinggi. Mereka memilih pemimpin melalui pemilu yang bebas dan adil. Lalu bagaimana dengan demokrasi terpimpin? Demokrasi terpimpin di sisi lain lebih menekankan pada kepemimpinan yang kuat dan terarah. Sistem ini mengutamakan persatuan dan kesatuan nasional serta mengendalikan kekuatan politik dan ekonomi untuk mencapai tujuan bersama. Jadi pimpinan punya kekuasaan yang lebih besar. Bisa dibilang begitu. Dalam demokrasi terpimpin, pemimpin memiliki peran sentral dalam menentukan arah kebijakan dan mengendalikan pemerintahan. Tapi bagaimana dengan kebebasan individu dalam demokrasi terpimpin? Kebebasan individu tetap dijamin, tapi dalam batasan tertentu, misalnya kebebasan berbicara dan berpendapat bisa dibatasi jika dianggap mengancam persatuan dan kesatuan nasional. Jadi ada batasannya ya? Ya, memang dalam demokrasi terpimpin, kepentingan nasional dianggap lebih penting daripada kepentingan individu. Lalu mana yang lebih baik, demokrasi liberal atau demokrasi terpimpin? Itu pertanyaan yang sulit dijawab. Kedua sistem memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Apa contohnya? Demokrasi liberal misalnya memungkinkan munculnya pluralisme dan kebebasan berekspresi, namun sistem ini juga rentan terhadap polarisasi dan konflik kepentingan. Lalu demokrasi terpimpin? Demokrasi terpimpin di sisi lain bisa lebih efektif dalam mencapai tujuan nasional. Namun, sistem ini juga berpotensi mengarah pada otoritarianisme dan pembatasan kebebasan. Jadi tidak ada sistem yang sempurna ya? Benar sekali. Setiap sistem memiliki risiko dan tantangan masing-masing. Yang penting adalah bagaimana kita menerapkan sistem tersebut dengan bijak dan memperhatikan kebutuhan masyarakat. Begitu ya. Terima kasih ya. Saya jadi lebih paham tentang perbedaan kedua sistem ini. Sama-sama. Semoga penjelasan saya bermanfaat. Tentu. Kamu sedang membaca buku apa itu? Saya sedang membaca buku tentang sejarah demokrasi di Indonesia. Saya ingin mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana kedua sistem ini diterapkan di Indonesia. Bagus sekali. Itu adalah langkah yang tepat untuk memahami demokrasi di Indonesia. Wah, terima kasih ya. Saya akan berusaha memahami lebih dalam lagi. Jangan sungkan ya untuk bertanya jika kamu menemui kesulitan. Kita belajar bersama-sama. Baik.